Nya itu gara-gara nggak punya duit. Oh iya betul. Baru ngomong nggak punya duit gitu ya. Kelihatan dari negaranya nggak mungkin lah ya, klinik lah ya. Orang Inggris gitu ya. Hari ini memang saya, oh my god, gue belum apa-apa udah di Apa gitu. enggak ke rumah sakit. Kalau lebih nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, gue Lia Lubis dan kita ketemu lagi di podcast gue Coba Cerita, dengerin yuk. Nah, di podcast ini sebelumnya gue pengen cerita kalau gue membuat podcast ini dengan latar belakang ingin mencari yang namanya pembelajaran, inspirasi, tentunya dari narasumber yang gue undang di podcast ini. Mudah-mudahan hal yang sama juga dirasakan oleh pendengar dari podcast ini. Nah, teman-teman, kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini, namanya Miss Alfa Paramita. Apa kabar? Thank you, Lia. Aduh, seneng banget deh datengin Lia hari ini. Aduh, gue dong yang merupakan sebuah kebanggaan. Kita boleh syuting di rumahnya langsung. Iya, betul. Nah, hari ini kita tuh alhamdulillah pengen belajar nih yang namanya tentang batch flower. Kenapa? Karena gue sekalian mau klarifikasi juga gitu loh. Sebenarnya batch flower ini bener nggak sih dengan asumsi masyarakat yang mengatakan bahwa ini air kembang, bawahannya tuh mistik, terus kayak praktek klinik gitu loh. Karena jujur gue adalah pernah ya aku jadi pasiennya ya, sorry gitu kan. Ketahuan deh gitu. Dan gue mencoba langsung dan menurut gue dari pengalaman yang gue rasakan unsur mistiknya di mana ya? Itu yang aku bertanya-tanya, unsur kliniknya di mana ya? Karena sebenarnya sangat ilmiah. Tapi daripada gue yang menceritakan dan kalian menjadi semakin tidak percaya gitu, biarkan ahlinya yang berbicara. Silakan Pak. Ya, oke. Jadi batch flower itu sebetulnya gini, sejarahnya ditemukan oleh seorang dokter, dokter ortodoks dari Birmingham, Inggris. Jadi kalau kelihatan dari negaranya nggak mungkin lah ya, klinik lah ya. Orang Inggris gitu ya. Nah, si dokter ini semasa hidupnya dia selalu berpikir gini. Pasien-pasiennya dia ini dia nggak puas gitu ketika mengobati secara dia dokter ortodoks kan, secara medicine gitu. Secara medis nggak puas. Dia nggak puas karena apa? Karena dia merasa bahwa setiap fisik seseorang itu ada psikis di dalam di belakangnya, gitu. Kayak misalkan gini deh, dia ngadepin pasien yang sakit kepala. Aduh, gue banget. Terus orang yang pasien A sama B ternyata rootnya beda, akarnya beda. Gitu. Ada yang pusingnya itu gara-gara nggak punya duit. Oh iya betul. Baru ngomong nggak punya duit gitu ya kan ya. Ada yang overthinking. Penyebabnya itu ya. Dilihat dari latar belakangnya. Nah, kebetulan si Dr. Edward Batch ini juga ahli homeopat. Jadi homeopat ini kan ilmu bukan ilmu kedokteran ya, salah satu alternatif medicine yang sekarang sudah mulai banyak dilirik oleh masyarakat yang punya bahan sangat natural. Jadi kayak herbalis gitu. Kayak herbal, tapi ini kalau homeopati justru lebih light lagi daripada herbal. Lebih light non chemical, ya. Tapi gitu. adanya baru di Inggris. Nah, sudah banyak. Nah, cuman di zaman dulu di tahun 19 sudah ada. Di tahun 1930-an mungkin beliau masih salah satu lah ya, beberapa belum banyak ahli homeopat itu, dan dia juga ahli bakteriologis. Makanya beliau sepanjang hidupnya mendedikasikan untuk mencari bahan-bahan itu yang sifatnya natural. Gitu. Nah, sampailah penelitiannya ini ke bunga-bungaan. Karena tadi latar belakang dia pengen mengetahui si psikisnya seseorang di balik penyakit. Betul. Nah, akhirnya mulailah dia melakukan penelitian dan tersusunlah 38 sistem batch flower, di mana ada 38 jenis bunga yang dipercaya mewakili 11 macam masalah kepribadian manusia. Mewakili 11 macam. 11 macam kalau di mix gitu ya. Tapi di 38 ini mewakili masing-masing, misalkan ada bunga yang namanya clematis, itu untuk
emosi yang susah sekali fokus. Jadi kadang tuh ada ya badan kita di sini tapi pikiran kemana-mana gitu loh. Oh ya? Nah, gitu loh. Jadi setiap bunga mewakili emosi-emosi tertentu. Oh, Nah. jadi kayak ya obat lah ya jangan Yes. ya. Nah, Oke. konon dulu Lady Di pun pakai Bach flower ketika Karena dari Inggris masa- kan? Ya. Ya. Pertama Hubungannya. udah terkenal di sana. Zaman Oh. dulu udah karena ini ditemukan tahun 1930-an. Oke. 1930-an ditemukan dan ya makin kesini kan makin dikenal kan, dan ini yang sifatnya naturalis. Jadi waktu itu konon ketika masa depresi Lady Di juga didampingi oleh herbalis Oh. gitu. Herbalis, Untuk herbalis ahli ya bunga-bungaan ini. betul Oke. gitu. Jadi apa sih yang bisa ditangani dari Bach flower ini? Semua masalah yang akarnya adalah emosi. Oke, semua Gitu. akar. Nah, sebelumnya gue mau nanya dulu. Tadi kan mewakili hampir berapa karakter? 11.000 macam masalah kepribadian. Masalah kepribadian. Jadi bukan mewakili kepribadiannya. Bukan. Jadi dia tidak merubah kepribadian. Oh. Dia hanya tidak merubah ya. kepribadian. Jadi kalau gini Lia, manusia itu kan setiap hari dealing dong sama emosi. Kayak Ya. mulai dari bangun tidur ya kan. Betul, ha. Dari mulai bangun tidur, aduh hari Senin nih males banget gitu kan ya. Udah ada emosi overwhelm. Yes. Nanti ke kantor lagi, udah berubah lagi tuh kadang emosinya gitu. Iya. Nah, kita biasanya orang yang datang ke aku itu adalah klien yang aku cari tahu apa sih emosi di dalam tubuhnya yang imbalance. Jadi kalau dibilang emosi itu kan nggak ada positif, nggak ada negatif kan. Kita butuh marah sesekali, Iya. kita butuh sedih sesekali, gitu kan ya. Tapi yang dikatakan tidak baik adalah ketika itu imbalance atau tidak seimbang, berlebihan, betul, berlebihan atau yaitu malah harusnya sedih dia flat. Gitu kan ya, ada kan yang seperti itu. Jadi harusnya dia marah di level 1 kok dia sampai ke level 4. Betul. Oke. Makanya itu yang kita bilang imbalance. Oke. Nah, tugasnya Bach flower ini adalah membuat semuanya balance. Oh, sorry, satu Gitu. pertanyaan gua. Tadi gua masih nggak ngerti tuh, di apa maksudnya tidak merubah karakter, tapi memperbaiki emosi. Apakah Nah. karakter sama emosi dua hal yang terpisah gitu Jadi gini, maksudnya? dalamnya karakter itu pasti ada emosi. Bukan contoh. Contohnya, you are introvert, Oke. gitu ya. Introvert itu kan orang Oh, dia tahu ya? Oh, salah. langsung ya. Misalnya Saya belum bilang. orang-orang introvert itu kan biasanya orang yang ketemu orang Apa baju gampang saya mewakili overwhelmed. hari ini? Memang saya. Oh my god, gue belum apa-apa udah dibahas. Nggak, udah langsung radar gitu kan. Oke. Nah, orang-orang introvert itu kan orang-orang yang kalau ketemu orang kadang terlalu banyak overwhelmed, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu emosi. Overwhelm tuh bahasa Indonesia gimana? Overwhelmed tuh tiba-tiba mendadak apa ya? grogi. Berlebihan, Oh, berlebihan. berlebihan. Terlalu sensitif jadinya atau capek secara emosi gitu kan ya. Itu aku mengerti. Nah, Oke, gitu loh. ya. Kan orang-orang introvert begitu kan, Betul. ketemu orang banyak tuh udah drain gitu, udah kayak keserap semuanya gitu kan. Gue Nah, beda lagi, overthinking itu adalah biasanya rootnya adalah rasa takut yang berlebihan. Yes. Jadi makanya dipikirin terus, belum tentu kejadian. Overthinking itu adalah sesuatu yang belum pasti kejadian, tapi dia udah pikirin terus. Oke. Jadi itu part of emosi juga. Jadi sih kalau saya introvert itu karakter. Itu karakter. Oke. Yes. Nah, dengan hubungannya dengan tadi emosi, seandainya si orang introvert ini punya overthinking gitu. Yes. Bisa punya overthinking, bisa punya overwhelm, gitu kan ya. Di dalamnya itu kan macam-macam, gitu kan ya. Ada bahkan ada introvert yang ternyata punya rasa panik juga, emosi panik, gitu kan. Nah, tugasnya adalah memang seorang praktisi itu ketika klien datang ditanya dengan ya sesi konseling ya, gitu, sesi konseling. Kira-kira kenapa sih, gitu kan? Nah, dari situlah kelihatan emosi-emosi apa yang butuh di balance saat itu. Kebutuhan dia apa saat Ya, itu? betul. Dia kesulitan dalam hal apa? Betul. Nah, baru dari situ aku meracik sesuai dengan kebutuhan remedi-remedinya mereka. Oh, jadi bisa lebih dari satu bunga? Bisa lebih dari satu bunga, maksimal 7 bunga.
Oke, Gitu. dalam satu botol. Dalam satu botol. Jadi nanti klien itu pulang bawa satu botol gini 30 mili yang kita mix up dari si remedy ini maksimal 7 macam bunga. Kenapa 7 macam bunga? Sebetulnya ini penelitian si Dr. Edward Batch itu bahwa dengan menetapkan 7 macam prioritas gitu ya, akan lebih terkontrol gitu dalam membalansi emosi manusia itu. Oh, jadi Gitu. kayak ada 7 bahan dasar yang kalau lo pakai ini pastilah ke ujungnya tuh lo pasti stabil gitu. Yes, gitu. Oke. Jadi bahkan bisa aja ada emosi yang ternyata aku cuma butuh 5, butuh 6, ya it's okay berdasarkan kebutuhan. Cuman memang maksimal 7. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, seorang praktisi Batchwater ini udah banyak atau baru? Oke, saat ini kita ada 12 Oke. tersebar di Indonesia. Sebetulnya sayangnya belum merata ya, masih 90% di Jakarta, Oh, ya? Jakarta Tangerang. Oh, jadi Jakarta banyak. Jakarta banyak. Hampir sebelah gitu maksudnya? Ada 10, satu di Tangerang. Sayangnya Mas Reza udah nggak ada ya. Mas Reza Gunawan kan sebetulnya yang membawa ini ke dia Jakarta. justru. Oh, oke. Jadi dia itu dulu konon ceritanya lagi jalan-jalan ke Singapura, ke toko herbal, dia lihat nih satu kotak ini. Ini bawa pulang gitu. Dia bawa pulang, dia coba-coba gitu. Ternyata it works gitu. Nah, dari situ di tahun 2014 kita memanggil trainer ke Jakarta untuk belajar tentang Batch Flower. Nah, salah satunya ya aku ya gitu. Jadi kamu belajar dari seorang Mas Reza sampai akhirnya belajar ngerti cara mix meracik, and meracik. Yes. Jadi bukan langsung belajar di Inggris enggak? Level 3-nya aku di Inggris. Oh, ada levelnya belajarnya. Ada levelnya. Untuk menjadi practitioner harus melalui 3 level. Oh, ada sertifikatnya juga berarti ya? Nggak bisa asal. Nggak bisa. Justru malah untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus melalui portfolio, tes, gitu, tesnya 3 kali. Harus dengan background psikolog juga? Nggak harus. Ya? Memang mostly di Inggris murid-murid kita backgroundnya psikoterapi, psikoterapis atau orang-orang yang memang tertarik di bidang healing. Gitu, entah itu natural healer gitu ya, atau apapun itu, biasanya mostly backgroundnya mereka dari sana gitu. Banyak juga yang psikologi juga. Nah, kalau misalnya untuk ibaratnya apa ya, menjadikan Batchwater ini lebih banyak dikenal masyarakat, secara alfa tuh gimana? Apakah maksudnya gini loh, apakah hanya dengan membuka klinik, saya seorang praktisi, Anda silakan datang, atau mungkin masuk ke instansi masyarakat, bisa dipakai gitu loh ilmunya ini gitu. Sebetulnya gini, aku mulai berpraktek itu di tahun 2000. Pokoknya pertama kali belajar 2015 itu aku sudah mulai memberanikan diri untuk berpraktek pelan-pelan. Walaupun memang ada kode etiknya yang harus dipatuhi. Kayak misalkan, masih level 1, boleh untuk inner circle-nya dulu gitu, misalkan keluarga. Level 2 ke teman-teman dekat gitu ya. Nah, level 3 baru dia setelah dia praktek boleh berpraktek secara profesional. Kalau setelah dia lulus sertifikasi. Yang level 3. Level 3. Baru boleh pasien dari latar belakang apapun. Yes, betul, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau aku ngelihat gini, perjalanan aku dari tahun 2015 ya sampai sekarang, kenapa akhirnya ratusan, padahal aku juga tidak pernah beriklan gitu lah. Mungkin beriklan lebih ke sharing di Instagram gitu ya. Nggak door to door kan? Berat kan ya kalau knock-knock ada butuh buat rasa overthinking. Nggak sampai juga bikin iklan. Nah, itu podcast ini aja, gue mau iklankan dia. Iya, nah itu mungkin mulut ke mulut kali ya, karena mungkin apalagi sekarang kan isu kesehatan mental udah booming. Iya, gitu kan ya. Udah mulut ke mulut nggak gini kan? Gue gila loh sekarang. Kalau gila, apa gitu. Enggak ke rumah sakit gitu. Sorry bercanda. Ya jadi begitu, jadi lebih ke apa namanya? Nggak segitu mengiklankan, tapi dari mulut ke mulut akhirnya. Betul, tapi kan akhirnya kembali lagi yang bercerita tentang khasiat ini kan yang biasanya paling didengar kan ya,
gitu loh. Oke. Biasanya gitu Iya kan. dong, yang menikmati hasilnya Nah, dong. yang menikmati. Aduh, udah deh pokoknya lo pakai batch flower deh. Gitu Jangan kan. panado lagi. Daripada lo nge-fly gitu kan ya, Iya, misalkan iya. gitu kan, mendingan udah lo batch flower aja gitu. Nah, Iya. udah dong. Mulai kan, maksudnya ada beberapa belasan practitioner di Jakarta gitu kan. Jadi apakah semua practitioners juga seperti Alfa ngambil level 3 baru? harus. Oh, harus. Jadi untuk menjadi practitioner harus lulus semua level 3. Oke. Kalau yang masih level 1, level 2, yaitu tadi prakteknya ranahnya masih di intern lah ya, gitu lah. Hanya pemakai keluarga doang. Yes, yes. Ya, jadi yes. tadi apa namanya? Intinya lo nggak ngiklanin Mm-mm. dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Orang memang tahu menikmati Mm-mm. khasiatnya, Mm-mm. akhirnya ya Mm-mm. jadinya mau nggak mau lo Mm-mm. Yes, dikenal orang. yes. Oke, selanjutnya pertanyaan gue tadi yang soal gimana cara lo masuk ke masyarakat Oke. selain membuka klinik ini. Gue sih lebih banyak mengedukasi, gitu ya. Mengedukasi sebetulnya kembali lagi sebetulnya gini. Gue tuh jadi lebih laris manis setelah pandemik. Oh. Gitu. Ya, karena Jadi ketika pandemik aku not prepare gitu kan, karena ya udah pandemik semua orang ke lockdown di Yes. rumah. Iya. Tapi ternyata demand-nya itu meningkat, permintaannya. Oh. gitu. Nah, Oke. di situ yang aku ngelihat, oh ternyata memang kebetulan juga kali ya pandemik ini akhirnya menjadi pemantik gitu, Mm-mm. bahwa orang sudah mulai melek yang namanya kesehatan mental, gitu kan. Mm-mm. Nah, sebetulnya aku akhirnya punya chance nih, punya peluang untuk memasukkan batch flower ini sebagai satu metode gitu ya, satu alternatif yang aman, non chemical gitu kan ya, yang mungkin is different than obat dokter, yang mungkin obat dokter kalau untuk orang-orang yang bipolar punya efek tertentu. Iya. Tapi kalau batch flower ini kan sangat ramah gitu kan, Iya. bahkan dia masuk ke metode self healing gitu. Nah, ya self healing. Jadi makanya aku kebetulan karena pandemik demand-nya banyak, ya aku sekalian gitu mengedukasi tentang keberadaan batch flower ini. Dan akhirnya, to be honest, untuk masyarakat Jakarta udah cukup banyak mengenal tentang batch flower. Sorry, jadi Gitu. tadi yang mau gue garis bawahi adalah misalnya kan gue datang nih ke seorang psikiater, Ya. kan gue dikasih obat nih. Ya. Kadang-kadang obatnya tuh nggak boleh lah sembarangan lah, Ya, dalam arti ya. kata miligramnya, Yes, betul, terus betul. harus dengan jangka waktu tertentu, Yes, nggak boleh betul, ini, belinya betul. juga harus di sini. Ya, Kan itu ya. banyak Ya, ketentuannya. ya, betul. Nah berarti kalau si batch water ini gue mau gelek gitu juga nggak apa-apa. Aman. Kelebihan dosis. Nah, ini salah satunya ya, yang gue suka dulu pertama kali ya. Kan berangkat dari kenapa sih aku kenalan sama batch flower gitu. Pertama memang sama, aku menggunakan dulu dan Oh. tahu benefitnya, Oh, gitu kan. Begitu oke. tahu benefitnya, it works loh, sama Mas Reza juga gitu. It works loh. Ya udah deh, ayo kita belajar yuk tentang ini, tentang batch flower gitu kan ya. Nah dari situ kita merasa, aku merasa tuh gini, saat itu mungkin aku jadi, aku di tahun 2014 itu lagi jadi psikolog yang lagi dalam kelelahan mental. Kenapa? Karena kasus-kasus emosi, kasus-kasus psikologis itu meningkat tajam, dan aku nggak punya tools yang tepat. Gitu. Sedangkan kenapa akhirnya aku tertarik, oh yaudah deh aku belajar tentang batch flower gitu. Karena kenapa? Dia satu teknik yang sangat aman. Jadi ketika salah racik yang nggak jadi gila, gitu ya, tetap aman, gitu Nggak kan? dituntut ya? Nggak ada efek overdose, Yes. gitu kan? Efeknya adalah gini. Terus efeknya apa dong yang merugikan? Iya. Ya misalkan nih praktisinya salah racik gitu. Ya it doesn't work aja. Nggak berubah kan muka gue? Misalnya nih, dia butuh untuk mood balance. Yes. Ternyata nggak aku kasih nih buat mood balance, ya nggak bekerja. Atau sebaliknya, aku kasih buat overthinking tapi dia nggak butuh, Itu ya gimana? udah nggak bekerja. Oh. Gitu. Kayak gitu ya metodenya? Iya, karena kan semuanya natural. Jadi masuk ke dalam tubuh pun dia nggak ada kontra. Nah, uniknya dia kan water based ya. Beda sama mungkin kalau Lia pernah dengar sekarang booming kan essential oil. Yes. Ya kan? Apa sih bedanya Mbak Ava, batch flower sama let's say ada satu merek tertentu essential oil gitu kan ya? Bedanya cuma satu. Yang ini water based, yang sana oil based.
Oh, oke. Iya, Nah. minyak ya Mbak ya. Tapi bahan-bahannya kan juga herbal kan, Iya, mostly kan, iya. dari bunga, dari herbal, Tapi dari nggak perlu plant. sekolah loh. Ya betul. Tapi ya ada course-nya, ada course-nya. Oh, Ada course-nya. Oh. Ada course-nya, lebih ke pengetahuan oil ini untuk Apa? gitu. Oh. Nah, bedanya ini water base. Kenapa? Tubuh kita tuh kan 80-90% air. Betul. Makanya itu akan lebih works, Lebih mudah larut. lebih mudah bekerja, lebih cepat memberikan efek. Dan gitu. tidak semua oil itu kan bisa dikonsum. Oh gitu. Iya. Tidak Makanya semua- dia dihirup ya. Dia lebih banyak untuk diffuser, Yes, dihirup. sensory. Oh, Masuknya iya, lewat masuknya ke sensory. Yes, masuknya lewat sensory. Kalau ini kan dia masuk ke dalam tubuh. Yes, masuk ke sistem tubuh lewat peredaran Makanya lebih darah. cepat. Iya, betul. Gitu. Gitu. Nah, coba dong contoh misalnya yang tadi dimaksud. Misalnya gue mau overthinking. Terus gue dikasih sama lo yang Buat overthinking, kan tadi nggak Nggak bereaksi. bekerja. Terus berarti kan nggak selesai dong permasalahan Betul. gue. Nah, itu dia. Jadi kan gini, kembali lagi, kita menentukan biasanya 7 priority nih, gitu loh. Ada Lia butuh fear, butuh untuk overthinking, butuh untuk confidence, misalkan begitu. Ya, baiknya sih praktisi yang, karena makanya kenapa seorang praktisi harus lulus sampai level 3. Karena perjalanan panjang tuh untuk menjadi level 3. Banyak gojlokan lah ya di situ, makanya dia akan lebih intuitif menangkap emosi si klien. Jadi waktu level 3 aku belajar di Wallingford itu 4 hari intensif gitu ya. Pelajarannya membosankan. Kenapa? Karena kita cuman menghabiskan waktu untuk mendengarkan. Gitu, mendengarkan keluh kesah klien, gitu, pasien gitu ya, dan kita cuma mencatat, oh dia butuh ini, gitu. Buat aku nggak semenarik level 1, level 2 yang kita bisa masuk lewat games, gitu kan ya, kita nebak-nebak warna apa, jenis bunganya, sampai akhirnya kita hafal sendiri 38 itu buat apa aja bunganya, gitu. Nah di level 3 berbeda, kita justru lebih banyak duduk adep-adepan sama klien, role play gitu ya. Mendengarkan gitu kan ya, lebih active learning, active listening. Ya memang lebih melelahkan, tapi itu yang aku bilang di gojlok itu adalah untuk menangkap, dia akan lebih intuitif menangkap apa yang jadi dibutuhkan intuisinya klien. justru di level 3 itu diuji lah ibaratnya. Betul. Jadi kita ngadepinnya, dia cerita ngalor ngidul gitu setengah jam, 1 jam, dari situ kita menyimpulkan, oh dia nih karakternya seperti ini, butuhnya tuh untuk emosi ini, gitu. Nah dari situ kita meracik. Jadi makanya sebetulnya biasanya kalau udah level 3 kemungkinan salah tuh kecil ya. Karena intuisi tadi yang dilatih. Betul. Berarti kalau maaf ya, kalau nggak peka gitu dia nggak lulus dong ya di level 3. Iya nggak sih? Lumayan loh. Itu untuk level 3. Jadi level 3 kita belajar 4 hari, habis itu langsung ujian. Kita pulang ke negara masing-masing, kita dapat PR, ujian kedua lewat online, gitu. Tes dulu. Lulus ujian kedua, kita masuk ke portfolio, di mana kita studi kasus. Gitu, studi kasus, which is studi kasus itu kita benar-benar harus punya, kalau nggak salah kita harus mempresentasikan minimal 3 pasien, 3 klien. Dari kasus itu kita brought up ke mau dilihat intuisinya semakin tajam atau enggak. Betul. Gitu. Nah baru kalau itu 3 itu sudah lulus, baru resmi dapat sertifikasi. Oh gitu. Jadi sekarang Alfa kalau misalnya mau melihat yang cocok buat apa, dipelajarin dulu kliennya. Pasti. Maksudnya diajak ngobrol dulu. Gitu, makanya kan, biasanya aku untuk konseling itu membutuhkan kurang lebih 40 menit sampai 1 jam untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kalau 1 hari lo hanya terima berapa pasien? Nah, sekarang karena ya? I become very intuitive gitu kan ya. Karena justru aku sangat overwhelmed ketika terlalu banyak klien. Karena kalau gitu energi kan nyerap kan? Iya. Gitu, energi nyerap. Jadi mau nggak mau dibatasi. Aku batasin. Berapa kira-kira? Aku tuh maksimal
bertiga aja udah keringan. Udah keringan. Iya, kita kan bertiga udah keringan ya. Oh, misalnya. Berarti harus dibuat janji dulu dong. Iya, iya, pasti. Oh, Pasti. alah. Kamu mau janjian ceritanya? Karena kan sama aja kayak lo pergi gitu kan ya ke praktisi buang sampah nih gitu ya kan. Duit belakangan tapi kan buang sampah dulu dia gitu kan ya. Iya, Makanya betul. habis itu kan gue butuh kemampuan juga untuk nge-flash kan ya gitu kan. Ini ada satu pertanyaan nih dari teman gue yang kebetulan dulu pernah pakai ini gitu. Tanyain dong sama Miss Alfa, seandainya nih gue waktu itu dianggap sudah sembuh, Oke. gitu ya, udah nggak disuruh minum ini lagi lah, pokoknya udah lost kontak gitu karena merasa udah sembuh, terus ternyata kambuh, apakah dia harus balik lagi ke lo ngobrol atau dia boleh beli ininya aja? Nah, aku biasanya gini Lia. Ini kan karena once again emosi ya. Kita bicara tentang emosi di mana kadang momen-momen hidup kita dihadapkan dengan emosi yang berbeda-beda. Jadi makanya kenapa ketika klien datang, yang menjadi priority aku adalah apa yang dia rasakan saat ini. Oke. Gitu kan. Nah, misalkan nih, oh hari ini sekarang nih bulan ini tuh aku lagi cemas banget Mbak, karena nih anak gua mau exam, mau ini, mau itu gitu. Nah, kita kerjain dulu tuh yang di situ. Apabila dia sudah membaik, sebetulnya tidak dibutuhkan lagi batch flower, gitu. Tapi kadang ada kalanya itu muncul lagi di momen-momen tertentu. Iya, itu Gitu. yang dimaksud. Nah, biasanya pun kalau misalkan momennya masih sama, yang dalam arti, oh aku kan megang track recordnya dia ya dengan sesi itu dia, aku juga bisa tahu karakternya seperti apa gitu. Nah, aku biasanya di sesi pertama, sesi kedua aku menawarkan option. Sesi pertama pasti butuh full sesi. Untuk sesi kedua, kadang aku menawarkan ke klien untuk hanya jasa refill. Oh, ada refill. Yes, Terus gitu kan ya. Jadi misalkan nih, Mbak, maksudnya lo nawarin gue, lo mau pakai paket nggak gitu atau enggak, kalau paket bukan? aku enggak. Kalau paket aku enggak, karena gini, ini kan sebuah metode healing ya. Iya. Aku enggak terlalu setuju dengan paket. Karena kalau paket itu kan kayak kita beli kucing dalam karung gitu ya, udah bayar di depan tapi ternyata it doesn't work atau apa. Nah, aku tidak seperti itu. Jadi aku kembali lagi karena dunia healing itu kan from ya kan harus dari dalam si kliennya ini udah siap belum sih atau gimana gitu kan. Jadi aku biasanya gini, sesi pertama memang butuh full session karena aku menggali kan ya. Nah, begitu di sesi kedua, misalkan dia merasa Mbak, ternyata remedinya membantu nih, it works. Aku masih butuh Mbak, misalkan. Iya, si refill tadi itu Refill kan? tadi, kayak misalkan aku masih butuh yang buat overthinking. But sometimes kan nggak perlu tatap muka lagi. Gitu. Oh, jadi mereka boleh. Jadi ini yang aku bilang jasa refill. Nah, tapi maksud gue jasa refill itu dalam jangka waktu yang lo batasin atau enggak? Gitu? Biasanya kalau aku nggak batasin ketika dia sudah tahu apa yang dia butuhkan. Jadi gini dia, banyak klien yang karena sudah teredukasi, kan balik lagi ya di sesi itu kan juga selain aku sesi konseling, aku mengedukasi, gitu kan ya. Mereka sudah tahu kebutuhannya, kebutuhan dasar emosi. Kayak misalkan, oh ya memang gue tuh orangnya panikan, gitu. Kena sesuatu berita yang jelek aja, aku langsung ke-trigger, misalkan begitu. Nah, di satu dia bilang, Mbak Alfa, aku ke-trigger nih, gitu, paniknya, dan memang di record memang seperti itu gitu kan. Nah itu dia, jadi nggak perlu ketemu full session. Kadang aku memberikan kesempatannya cukup dengan chatting by WhatsApp. Aku kirim remedinya. Gitu. Nah biasanya untuk jasa ini aku cuman membebankan biaya remedinya aja. Gitu. Nah, mumpung dia lagi ngomongin biaya ya. Iya nggak sih? Ya dong. Kita kan udah tertarik ya, udah kepengen akhirnya nyoba, taunya budget nggak pas kan, luar biasa. Kalau misalnya sesi konsul itu kan otomatis lo kasih harga udah berikut sama remedi dong. Itu boleh kita nggak tahu nggak kisaran? Oke, kisarannya sekitar kalau full complete include dengan remedi itu 1 jam, biasanya aku kasih spare sekitar 60 sampai 75 menit gitu ya. Itu aku bandrolnya harga 1,2 setengah. Itu include dengan remedy gitu. Tapi for the nextnya apabila tadi yang refill
aku membandrolnya itu satu botol itu 500.000. Oke. Satu botol, iya. Dan ini digunakan selama 3 minggu. Oh ya, cuma 3 minggu aja. 3 minggu, karena 30 mili ini kalau di kan Lia mungkin masih ingat dosisnya itu 4 kali 4, gitu kan. 4 kali 4 dia akan otomatis habis dalam waktu 3 minggu. Kalau dipakai rutin. Kalau gue nakal tiba-tiba biar hemat 2 tetesan gitu. Lebih kurang itu. Iya, khasiatnya karena kan memang minimal itu 4 kali 4. Itu yang sudah diteliti oleh si dokter Edward Batch-nya itu. Oh gitu. Kalau lebih nggak ada overdose. Malah kadang ada orang-orang yang membutuhkan lebih. Karena apa? Karena ya itu tadi, layer emosinya berbeda. Gitu. Ada orang yang lagi krisis nih bisa lebih dari 4 kali dan itu nggak ada, itu salah satu yang aku suka, nggak ada efek samping, nggak ada overdose gitu ya. It's very natural. Bahkan kan untuk bayi aja juga bisa. Iya ya. Gitu. Nah ini cuman tinggal masalah durasi aja ya. Sebenarnya pertanyaan saya masih banyak loh. Iya nggak sih? Cuma masalah durasi. Jadi gua cuma nutup dengan satu pertanyaan gitu ya. Sebenarnya bukan satu sih, 2. Kasih gue contoh yang ibaratnya pasien yang paling menantang buat lo. Oke. Tuh yang saya tarik nafas dulu kalau menantang, ya kan. Terus yang terakhir, lo mau kasih message apa sih buat kita pendengar podcast gue gitu loh tentang Batchwater itu aja. Oke, kalau yang menantang, lately aku banyak sekali handle klien yang gangguannya sudah psikologis, bipolar, skizofrenia, gitu ya. Yang menantang apa? Ya memang, let's say deh bipolar, emosinya kan swing, gitu ya, bisa jentikan, gitu kan ya. Nah, aku biasanya punya kode etik, Lia. Kalau memang levelnya, kalau aku lihat levelnya harus ditandem dengan obat psikiater, aku akan sampaikan kepada klien. Gitu. Kenapa? Karena Batchflower ini dia akan bekerja pelan. Gitu ya, pelan karena natural, gitu kan, dan dia sifatnya sampai ke akar, makanya takes process rather than obat ya. Sedangkan bipolar atau skizofrenia punya perilaku yang kadang mengancam, ya, menyakiti diri sendiri atau tendensi mau suicidal. Kalau sudah ada 2 hal itu, aku selalu sign kontrak untuk untuk dia konsul dengan psikiater. Gitu. Jadi tandem nih, gitu, tandem. Nah, memang kadang pengalamannya mereka suka gitu, karena dengan suka tandemnya dengan si obat dokter dan si Batchflower. Kenapa? Karena kadang mereka yang sudah datang ke aku cuman konsumsi obat psikiater, mereka mengeluhkannya adalah, Mbak, aku jadi nge-fly loh, ngantuk gitu. Memang bener ditekan kan ya emosinya dia, tapi kan jadi nggak bagus kadang efeknya ke sehari-hari. Tapi akhirnya ketika dengan Batchflower masuk, dia bisa lebih aware terhadap emosi-emosinya dia. Gitu. Tapi itu kan dari sisi pasien. Nah, kalau dari seorang sisi psikiaternya, apakah dia tidak keberatan lo tandem kayak gitu? Nah, mostly karena biasanya sekarang psikiater-psikiater sudah mulai tahu tentang Batchflower dan mereka welcome. Karena ini tidak mengganggu. Dan sangat light pula lagi. Betul. Jadi pada tahun, aku boleh ya sekalian promosi buku ya. Boleh dong. Jadi tahun 2019 aku nulis buku tentang The Healing Flowers. Jadi ini yang banyak aku ungkap tentang Batchflower, kegunaannya. Gitu. Dan salah satunya aku banyak kata pengantarnya ini dari seorang dokter. Dari seorang dokter, dari ahli farmasi gitu ya, justru yang memberikan testimonial positif tentang si Batchflower. Makanya since then dokter-dokter sudah mulai tahu gitu, terutama psikiater sudah mulai tahu tentang keberadaan. Terima kasih ya. Bahkan mereka, ya udah go ahead. Dia mau belajar sama lo enggak? Siapa tahu ya. Gitu. Daripada beratnya gitu kan, gue lebih berkualitas, lebih punya tadi yang lo bilang itu lebih tepat sasaran. Kenapa enggak ya sih? Iya. Apa lo udah bisa buka kelas? Enggak, belum. Nah, untuk buka kelas harus ada pendidikannya khusus lagi. Lu naik level lagi? Harus ada untuk pendidikan jadi guru. Jadi dosen. Itu 3 level lagi. Gitu, 3 level lagi gitu. Cuman di situ aku masih merasa bahwa kebutuhan aku kayaknya aku masih enjoynya jadi praktisi.
belum mau ngajar? Belum mau. Baru mau minta ajar. kan tiap orang passionnya kadang-kadang muncul gitu kan ya. Aku kayaknya kok masih terpanggilnya di praktisi dulu gitu. Belum. Tapi memang ada aturannya nggak sih bahwa untuk bisa sampai lo level ngajarin lo harus praktisi sekian ribu jam gitu? Biasanya iya. Let's say gini, berapa tahun setelah dia jadi praktisi, jadi ada wawancaranya juga sih sebetulnya gitu kan, untuk dia layak nggak nih dia ikutan course untuk jadi teacher, gitu. Nah, untuk menjadi teacher pun juga 3 level ya. Gitu. Level 1, level 2, level 3. Baru dia akhirnya bisa ngajar. Iya. Makanya misalnya lompat nggak usah jadi praktisi mau langsung jadi teacher nggak boleh, nggak bisa. Harus jenjangnya kayak gitu ya. Iya. Maksudnya pengawasan dari dirinya. Sangat ketat. Makanya di sana itu kita kan lulus dapat titel BFRP. Ada titelnya. BFRP itu Batch Foundation Register Practitioner. Berarti dirimu terdaftar ya, di sana, terdaftar. Jadi kalau ada yang komplain atau berarti menghina atau mengatakan hal-hal yang negatif, lu bisa diajukan tuntutan dong. Oke. Iya. Termina? Oh enggak. Tapi Mbak, sebelum menutup nih, kira-kira buat teman-teman yang pengen ketemu Mbak atau medsos. Oke. Kalau medsos, Instagram aku @alfaparamita, ALVA Paramitha. Kalau praktek aku sebetulnya ada klinik di daerah Kemang. Namanya Klinik Kami Rawat. Kami Rawat. Kalau patokannya apa Mbak? Kalau orang Jalan Benda. Jalan Benda. Ya. Nanti kita kasih lah informasinya Terus sama di Rawamangun rumahku gitu. Nah, ini yang memang mereka kadang suka nyaman datang ke rumah karena yaitu urgensinya gitu ya kan ya. Tiba-tiba. Tapi bukankah itu justru membuat lo kayak nggak punya waktu buat istirahat? Aku once again balik lagi Lia, aku udah harus punya boundaries ketika menangani banyak klien, karena kalau enggak kan pasti aku overwhelmed sendiri kan, gitu loh. Jadi ya itu tadi kayak boundaries sehari 3 pasien cukup gitu kan. Kalau ada yang bipolar 1 aja mungkin. Apalagi kalau klien berat itu aku sangat kayak gini. Selama pandemi itu kan banyak ya aku dapat klien yang lintas benua juga. Orang bule ya. Sebetulnya banyak orang Indonesia yang tinggal di sana di Eropa, tapi ada juga beberapa yang dulu bule tinggal di Jakarta konsul sama aku, pandemik balik tapi tetap pengen konsul. Nah, enaknya kalau udah konsul gitu aku cuma men-charge biaya konsultasi. Kenapa? Karena batch flower-nya ditebus di sana. Di apotek terdekat ya, betul. Enggak. Kecuali kalau luar kota masih aku kirim. Tapi kalau luar negeri ini udah ada dijual di apotek gitu. Kita aja yang agak kurang itu ya. Jadi mereka bisa nebus gitu. Aku konsul sama praktisi di sini. Aku cuma mau nebus ini deh. Sama kayak aku makanya membuka jasa refill gitu kan ya. Sama seperti itu. Gitu. Baiklah, gimana tadi ada mungkin pesan-pesan buat pendengar podcast gue nih tentang tadi balik lagi Batchwater adalah bentuk edukasi untuk memahami karakter. Yes. Nah, kalau dari Alfa sendiri sebenarnya gimana sih? Oke, sebetulnya gini, kalau aku berpesannya lebih ke kesehatan mental itu udah menjadi new currency dari kesehatan, ya kan? Dalam arti memang sudah saatnya kita melihat ke dalam, mengenal diri, betul. Apakah saya butuh bantuan? Apakah butuh bantuan profesional atau cuman ini cuman sembuh kok, cuman curhat sama sahabat atau healing tipis-tipis gitu ya. Seubut ke ini lah gitu kan. Ada level-levelnya. Tapi penting sekali buat kita untuk paham tentang diri kita tuh ada di level mana. Dan paling bagus adalah jujur sama diri sendiri kan sebetulnya. Jujur sama diri sendiri kebutuhannya seperti apa, dan memang mental harus dirawat dengan baik. Betul. Gitu. Jadi, dengan kepercayaan bahwa mental harus dirawat dengan baik, kita coba cari satu alternatif yang ramah, yang nggak ada efek samping mungkin, yang bisa menunjang kesehatan mental itu akan lebih baik gitu kan ya. Penting tuh untuk cari tahu. Mungkin Batchflower adalah salah satu alternatif, tapi banyak hal kan, kayak misalkan mungkin belajar mindfulness, belajar pernafasan, belajar ada teknik TAT gitu ya. Mungkin dia pernah dengar so many things, tapi memang sudah saatnya
kita teman-teman di sini semuanya untuk mulai aware sama kesehatan mental. Iya, betul sekali. Yes. Terima kasih banyak nih buat Miss Alfa Thank you, yang udah ya. berbagi, nggak hanya sekedar paham tentang Batchwater, tapi kita jadi teredukasi tentang kesehatan mental juga ya, benar Yes, ya? yes. Nah itu sih yang aku ambil kesimpulannya, ternyata untuk mengenal diri kita tuh sebenarnya banyak ya, ternyata Banyak cara. channelnya gitu, Ya. bisa lewat ini, Ya. bisa lewat lagi nanti apa, tapi intinya kan tadi mengenal diri itu penting Ya. karena kita Ya. punya jiwa yang dia juga sama kayak badan, Ya, kesehatannya butuh dijaga, kesehatannya butuh dipertanyakan saat ini sedang dalam keadaan Ya. seperti apa Ya, gitu. ya, ya. Wah menarik sih. Makanya kalau teman-teman dari pendengar podcast gue ini ingin bertanya lebih lanjut atau mungkin punya pendapat yang nggak sependapat, bisa jadi dong Oh, ya nggak iya, sih? iya. Nah bisa langsung DM aja ke IG gue di Coba Cerita 177 atau email ke Coba Cerita 177@gmail.com. Nah nanti bisa ngisi juga ke kolom komentar, komentar kenapa belibet yang ada di YouTube channel gue gitu intinya. Nah lo nggak belibet nih hari ini bener-bener gue butuh deh. Ini langsung ya. Oh my god gitu. Oh ya, satu lagi gue juga lupa nih sampai ngasih informasi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube gue di Mbak Lia ini baru dulu kenal kali ya. bukan, lu bikin gue tambah grogi. Gue dari tadi deket dia tuh kayak tete panas diri. Ya ampun, keserap ya. Saya juga pasti. Oh my god, udah deh. Mendingan gue ucapin aja terima kasih buat tim Coach 17 Personal Consultant yang udah mendanai dari podcast gue ini. Terima kasih juga selain buat narasumber gue yang cantik hari ini Ibu Alfa, buat tim produksi Mbak Lia dan Waldo. Terima kasih banyak. Yes. Kita tutup aja cerita-cerita kita hari ini sambil mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, see you next time. Dah. Bye.